1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Nah, untuk ini 8 orang banyak nih. Bisa dilihat lah ya, ini Bu Kofa lagi ngapain. Saya mau challenge Ibu ini sebagai, kok sebagai sih, jangan. Untuk ngerujak gitu kan, rujak ini sehat lah Ibu ya? Oh sehat, kalau buah sehat. Sehat lah ya. Sangat banyak buah-buah di Jawa Timur sekarang ini sangat sehat, sudah organik, sangat banyak. Nggak Kok boleh bisa pedas. dapat ya ini, mangganya masih mentah bukan mengkel. Kok bisa dapat lagi. Tapi cocok buat rujak lah itu ya? Cocok ya. Cocok ya. Oke. Nah, sambil Bu Kofifa bikin rujak, saya tuh penasaran. Bu Kofifa itu kan last minute akhirnya ke Pak Prabowo sama Mas Gibran. Saya penasaran behind the scene-nya, Bu. Saya gimana awal yang ngontak itu siapa, Bu? Kira-kira yang pertama kali ngelobi? Kita banyak kawan ya, jadi ya saling cocokkan pikiran. Harus ada continuity, harus ada sustainable development. Jadi tidak berarti kalau keberlanjutan itu tidak ada pembaharuan, tidak. Jadi kalau di pesantren itu ada kaidah begini, al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi ambil yang lama yang baik, ambil yang baru yang lebih baik. Sehingga kebijakan-kebijakan yang sekarang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi, kalau itu baik, lanjutkan. Tapi kalau ada yang lebih baik, ya ambil yang lebih baik. Misalnya hilirisasi. Hilirisasi itu kan memberikan nilai tambah yang lebih signifikan. Maka lanjutkan. Tapi mungkin nanti ada turunannya yang lebih banyak lagi. Nah, itu kan berarti tetap ada perubahan, ada pembaharuan. Tanpa harus meninggalkan apa yang sudah dirintis yang baik gitu. Nah, saya merasa bahwa apa yang sudah dirintis Pak Jokowi yang baik ya sebaiknya memang ada komitmen untuk melanjutkan. Kelihatannya komitmen untuk melanjutkan itu tampaknya lebih kuat di tangan seorang Pak Prabowo, apalagi kemudian bersama Mas Gibran. Ya. Oke. Nah, kan ada Mas Gibran di situ. Kemudian publik ini kan ya meskipun nggak ada deklarasi lah ya, tapi kan kita tahu bahwa yang di belakang Pak Prabowo diduga kuat ini ada Pak Jokowi di situ. Ya. Pak Jokowi hubungi Bu Kofifa langsung nggak ya kira-kira? Saya beberapa kali bertemu beliau. Beliau juga Bismillahirrahmanirrahim. Ini kurang banyak kali ya. Apanya Bu? Gula Jawanya? Oh, ini kurang kacang. Oh, kurang kacang. Wastas. Takut jerawat kelihatannya orang-orang yang ngasih kacang ini. Ini mudah-mudahan maksimal ya Bu ya? rasanya bisa tersupport ini. Iya, kurang kacang goreng ya. Harusnya kacang goreng, kacang tanah ya? Iya. Supaya aduh apa lagi coba, bawang putih goreng. Oh, bawang putih goreng. Iya, jadi kalau rasanya kurang-kurang bukan karena saya, karena agak. Karena tadi belanja juga dadakan. Kalau saya dikasih tahu, saya bawain. Butuh air Ibu? Ya. Ya, saya bantu. Ini agak pedes ini. Tadi balik ke Pak Jokowi. Ya. Dihubungi langsung sama Pak Jokowi kan Bu Kofifa? Bukan Pak Jokowi menghubungi begitu. Beliau ngajak diskusi ya. Sebetulnya kan kayak saya ini sudah lumayan lama membangun komunikasi sejak Pak Jokowi jadi wali kota, kemudian jadi gubernur, sampai kepada Pilpres pertama. Salah satu yang pertama kali disilaturahimi Pak Jokowi itu kebetulan saya di Jawa Timur. Dan seterusnya, artinya bahwa komunikasi saya dengan Pak Jokowi bukan karena saya gubernur, Anda sebetulnya persaudaraan cukup lama. Ada kedekatan personal ya. Ada bilang gini Bu, wah saya baca di komen-komen ini Bu, di akun Instagram, di YouTube,
wah Bu Kofifa mendukung di bagiannya Pak Prabowo Gibran. Wah jangan-jangan disandera, masa disandera? Enggak lah, Kan menakutkan saya banget juga produksi ya Bu ya. Enggak ya kan Bu ya? nggak tahu, saya orang-orang itu ya membangun perspektifnya masing-masing, nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Menjawab netizen sekalian ini. Ya. Ya, oke. Kemudian nggak ada sama setelah sekali. apa namanya? Setelah oke, Bu Kofifa tanggal 21 Januari berarti masuknya ya. Pada saat Sebetulnya tanggal 10. Oh, tanggal 10. 10 Januari, iya. Oke. Itu kan berarti pas 1 bulan menuju kampanye terakhir ya, Bu ya? Ya, 1 Nah, itu bulan. kan sudah last minute sekali itu, Bu. Apalagi kalau saya sempat ngobrol sama Mas Burhan, sama Ya. beberapa lembaga survei. Elektabilitasnya Pak Prabowo ini stuck gitu loh. Nah, ini kan PR juga nih buat Bu Kofifa. Sambil piringnya boleh? Saya nggak merasa ada PR, karena saya bersapa itu kan tidak karena kampanye atau karena apa. Saya bersapa terutama kepada masyarakat Jawa Timur itu karena secara programatik itu harus saya komunikasikan dan saya ingin pastikan program itu sampai dan dirasakan manfaatnya. Saya kalau ada yang belusuan, saya dibawa belusuan. Dibawa belusuan itu ngelutus. Saya lebih dari belusuan. Untuk bisa memastikan bagi saya seeing is believing. Saya lihat maka saya percaya. Program itu sampai apa belum, program itu memberi manfaat atau tidak, itu saya lakukan. Sehingga relatif saya membangun hubungan secara psikologis itu dalam waktu yang cukup lama. Nah itu yang kemungkinan menjadikan kedekatan psikologis yang akhirnya ada kelompok masyarakat yang kemudian bikin spanduk lah, bikin baliho, isinya nderek Bu Kofifa, nderek Bu Kofifa. Itu gerakannya lumayan cepat karena pada saat saya bersapa itu kan betul-betul pendekatannya programatik, jauh dari nuansa politis. Jadi ketika kemudian saya mengambil keputusan untuk menjadi tim pemenangan Prabowo Gibran, tiba-tiba kemudian nderek Bu Kofifa. Itu ada yang video-video diviralkan, ya begitu sih suasananya. Oke, jadi pendekatannya lebih programatik, meskipun itu di 1 bulan terakhir itu ya Bu ya? Loh ini kan bukan 1 bulan terakhir, jadi kan saya ini menyapa mereka kan ibaratnya 5 tahun. Sapaan ini cukup lama. Tadi malam baru beberapa kawan itu ketemu lagi. Mereka bilang ya memang saya dulu nunggu Bu Kofifa kemana gitu. Sementara mereka ini kan sudah punya jaringan-jaringan. Sehingga untuk bisa membangun agregat-agregat baru, bagaimana afiliasi itu akhirnya terkanalisasi sesuai dengan afiliasi saya, itu relatif cepat. Bu Kofifa kan ngomong suka naik gunung gitu Mbak. Ya. Nah naik gunung itu berarti harus juga siap dengan sesuatu kalau yang naik gunung jangan berharap kita makan lengkap. Nah, saya waktu itu ke Ranupane dari Poncokusumo itu kan nggak ada kendaraan. Kalau sekarang mau udah kendaraan umum. Baik dari Ranupane kemudian Ranukumbolo. Saya sering jadi tim penyapu karena tim penyapu sudah kalau kita punya air kemudian stok airnya terbatas, maka untuk kawan yang sedang kita kan biasanya ada yang kakinya kenapa gitu. Nah saya udah jam-jam 5 gitu keluar aja tenda. Saya cari bersama beberapa kawan saya, kalau ada daun-daun yang kemudian ada embun, kita ngisep embun di daun-daun itu tak lakoni. Lah kan kita harus survive. Iya. Aduh gimana? Juga, Bu. Habis gitu, ada lebih seru lagi adalah apa itu? Kan ada waktu itu ada perbaikan jalan gitu, mau dikasih batu-batu gitu. Jadi ada truk kan. Jadi ini nggak boleh kalau ada dokter udah pasti ini ditegur lah. Karena kita mau survive, jadi ada jalan yang habis dilewati truk. Kan airnya kayak kolak gitu. Ya udah itu yang kita minum. Udah. Saya pernah jadi
nggak bisa kalau kita tukang naik gunung gitu, saya sebut bukan rock climbing, tukang naik gunung itu nggak bisa, ini harus pakai ini enggak. Berarti kali ini rujaan tanpa Udah bawang top putih lah. dan kacang aman ya? Aman sekali. Saya coba ya Bu ya. Cobain. Yang penting ini bukan kolak ya Bu ya. Tapi kalau lebih enak lagi nanti kita ketemu lagi bikin Yang ada kacang sama bawang putihnya. yang ada kacang sama bawang putihnya. Pedes nggak ya? Enak kok Bu, Waduh. tetap enak kok. Ya. Iya karena ada yang ngerujak jadi harus dibikin. November ini kan pilkada ya Bu ya? Ya, Maju insya lagi, Bu? Allah. Insya Allah saya maju lagi. Ya, Dengan pasangan yang sama? ya insya Allah sama Mas Emil. Oke. Tapi kan gini Bu, Pak Prabowo kan udah menang. Kalau ditawarin menteri nggak mau? Saya udah pernah jadi menteri. Saya mau di Jawa Timur aja. Oke. Ada tugas-tugas yang mungkin bisa lebih ada yang harus kita selesaikan. Mudah-mudahan diberi mandat kembali masyarakat Jawa Timur. Jadi saya kembali kemiskinan ekstrim, mudah-mudahan tahun ini bisa 0. Karena kan data terakhir itu Maret 2023 itu udah 0,82 sisanya. Kita tentu berharap kemiskinan bisa terus turun, ekstrim bisa 0 gitu. Stunting mudah-mudahan kalau target tahun ini 14% bisalah kita 14% stunting Jawa Timur. Kemudian kalau pendidikan insya Allah karena tugas provinsi kan SMA, SMK, SLB. Betul. Insya Allah kita sudah terbaik di antara seluruh provinsi di Indonesia. Tapi bahwa kita juga akan terus bisa memberseiringi. Ada hal yang menurut saya itu adalah prestasi bersama yang luar biasa dan support dari pemerintah pusat yang luar biasa, industri manufaktur. Jadi kira-kira bulan Oktober lalu ya, Pak Jokowi itu merilis Indonesia Emas 2045 dan targetnya 2045 itu industri manufaktur Indonesia akan tembus 30%. Oke. Nah, Jawa Timur Mei ini insya Allah tembus 35%. Oh. Jadi jauh melampaui dari target Nasional. 2045. Udah tercapai Jawa Timur 2045 ya? targetnya 30. Sekarang Jawa Timur Mei 35. 35%. Jadi itu yang kemudian kita harus kejar dengan peningkatan kualitas SDM Jawa Timur. Kenapa kemudian kita kira-kira 2,5 tahun lalu sudah mengkomunikasikan dengan King's College London. Tidak mudah King's University mempercayai satu negara, apalagi ini tingkat provinsi. Dan alhamdulillah sudah ditandatangani perjanjian kerjasama. Insya Allah September tahun ini itu sudah akan dibuka magister degree, intinya untuk digital future. September tahun ini dari Western Sydney University buka S1, Pak Mendikbud yang meluncurkan satu untuk digital innovation. Harapannya bahwa ketika industri manufaktur sudah cukup tinggi di Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur bisa mengakses industri manufaktur itu sebagai pelaku utama, bukan sebagai penonton. I see. Jadi ada PR-PR yang memang kita berharap bisa mendapat mandat untuk melanjutkan tugas itu. Baik, Ya. jadi pilkada besok Bu Kofifa akan maju lagi sama Mas Emil. So far kalau nggak salah udah ada beberapa partai ya? Ada yang- 4. Ada Ada 4. Siapa aja Bu? Pertama dari PAN, PAN. kedua Gerindra, ketiga Golkar, kemudian 4 Demokrat. Ini susunannya sama kayak yang tahun 2018 ya? Gerindra kelihatannya dulu ke Iya, sebelah deh ya, sekarang ke Ibu ya? Iya. Nah mau, Insya Allah sudah cukup itu. oh Sudah cukup. tapi kalau ada yang nambah mau dukung Ibu lagi Iya. mau kan ya? Terima kasih. Ibu ada nggak pesan-pesan buat masyarakat, buat negara, buat elit politik dan sebagainya? Ayo kembali guyub rukun bangun negeri ini bersama-sama. Oke, itu pesan dari Bu Kofifa. Bu Kofifa, makasih banyak ya Sama-sama. sudah kamu ke
SCTV Tower Sama-sama. sudah bikin rujaan juga buat kita semua. Enak rujaannya. Makasih Bu Nggih, Kofifa. nggih, Saudara, sama-sama. kita jumpa di episode berikutnya. Saya Aryan Roksa, salam STV. Sampai jumpa.